Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bu Indah selaku dosen dari Universitas Negeri Surabaya, kepada Kepala Sekolah Ibu Siti Laksana dari Kepala Sekolah SLBB Muti Hayu, Serengat Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Muti Hayu, Serengat Kabupaten Blitar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2022 kita dapat hadir dalam acara pelatihan dan pendampingan pembuatan media pembelajaran interaktif oleh jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik di SLBB Muti Hayu Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia menghadiri undangan pada hari ini. Semoga kesediaan panjenengan semua mendapatkan barokah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selaku MC, izinkanlah saya memandu acara pada pagi hari ini hingga sampai selesai nanti. Berikut saya bacakan rundown acara untuk pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan, kemudian dilanjutkan dengan materi-materi dari pemateri yang hadir di depan. Dalam pembukaan ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada Bu Tutut, saya mohon untuk memandu teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Yang
dibacakan oleh Bapak Sumaji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dulu supaya nanti dalam mengikuti kegiatan pelatihan pendampingan dan pembuatan media pembelajaran interaktif jurusan teknik elektronik fakultas teknik di SMPB nanti Bapak Ibu dapat mengikuti sampai akhir dan bisa sukses, dan semoga ilmu yang diberikan kepada Ibu Indah yang nanti dapat menjadi ilmu yang manfaat, begitu ya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan wa min wa juga kita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma rabbana lana min aswajina wa turina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SLB Budi Hayu sekaligus membuka kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan media pembelajaran untuk hari ini. Pada Ibu Siti Nurkamah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Mbak Indah.
sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Program Pengabdian Masyarakat, yaitu Ibu Endah Cahyaningrum. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Siti Nurkamah selaku Kepala Sekolah dari SLB Budi Hayu, serta Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu guru di SLB Budi Hayu yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dengan saya sendiri, saya Endah. Saya home base-nya ada di S1 Pendidikan Teknik Elektro. Jadi saya dosen di jurusan Teknik Elektro. Di sini hadir bersama saya dua mahasiswa kami dari program studi S1 Teknik Elektro. Ada Ahmad Mustafa yang ada di belakang handphone, di belakang video rekaman. Kemudian yang di belakang sendiri itu ada Muhammad Yayang Subekti. Nah, kebetulan kedua mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang berprestasi di kelasnya dan kebetulan juga berasal dari Blitar. Itu. Oke. Kemudian terkait dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 20 sampai dengan 23 Juni 2022 dengan tujuan nanti setelah selesai Bapak Ibu mengikuti pelatihan dan pendampingan ini, Bapak Ibu dapat membuat atau mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dan sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Tujuannya seperti itu. Kemudian terkait dengan materi, di meja Bapak Ibu masing-masing sudah ada modul untuk materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan software, aplikasi atau platform. Di sini kami memberikan ada 5, yaitu menggunakan AnyFlip dan Canva. Kemudian ada WordWall, ada Adobe Premiere, dan yang terakhir menggunakan KineMaster. Nanti mungkin urutannya akan sedikit terbolak-balik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada setiap materi yang akan kami sampaikan akan ada sesi tanya jawab, diskusi, juga pendampingan langsung. Jadi nanti untuk hari ini kita akan selesainya kalau sesuai jadwal pukul 16 nanti. Di hari ini Bapak Ibu harus menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. Nanti tugasnya ini berkelompok seperti itu. Ini sudah didesain mejanya berdua-dua. Nanti bisa berkelompok agar ringan. Yang terkait tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan AnyFlip, Canva, dan WordWall. Nah, ini kami targetkan hari ini selesai. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi itu, Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Copy paste template sudah ada, jadi cepat. Kemudian nanti untuk media pembelajaran yang Bapak Ibu buat menggunakan Adobe Premiere dan KineMaster, nanti bisa Bapak Ibu kumpulkan pada tanggal 23 ini. Karena itu prosesnya agak lama ya, karena Bapak Ibu perlu recording juga. Mungkin Bapak Ibu kan di sini SLBB gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang memperagakan menggunakan bahasa isyarat, bahasa isyarat seperti itu. Kemudian untuk harapannya dari kami, kegiatan ini bisa berjalan lancar mulai dari sekarang sampai selesai. Kemudian
kemudian bermanfaat juga untuk Bapak Ibu, untuk sekolah, mungkin nanti untuk akreditasi begitu ya Bapak Ibu. Oke. Terus juga bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk kita semua. Terus selanjutnya kerjasama antara UNESA dan juga SLB Ngudi Hayu ini bisa berlanjut begitu Ibu, Bapak. Jadi mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan serupa atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin masih relevan di dunia pendidikan begitu, kita bisa laksanakan dan bertemu kembali. Bisa jadikan dari UNESA nanti tidak hanya saya, mungkin dari teman-teman kami seperti itu. Jadi gantian biar tidak bosan pelajarnya gitu ya. Kemudian saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk SLB Ngudi Hayu yang sudah memberikan dukungan untuk kegiatan ini agar berjalan lancar, sudah menyediakan tempat, kemudian fasilitas dan lain sebagainya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian tak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ketika proses pelaksanaan pelatihan ini nantinya ada tindakan, ucapan, tingkah laku dari kami yang kurang berkenan begitu di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk acara selanjutnya di hadapan Bapak Ibu sudah ada kertas pretest yang akan diisi oleh masing-masing peserta. Mohon diisikan nama sesuai nama masing-masing. Kemudian silahkan dicermati, ada 9 poin. 9 poin untuk pernyataan nomor 1 sampai 9. Dengan range 5 sampai 1, untuk 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 kurang setuju, dan 1 sangat kurang setuju. Mohon maaf Ibu, Bapak yang ada di belakang, apakah sudah nyaman melihatnya? Sudah Bu, kelihatan. Ini kan LCD-nya agak miring, apakah sudah nyaman begitu? Terutama yang sisi timur untuk melihat LCD-nya. Nanti kalau nggak nyaman kan ini miring, nanti agak digeser ke tengah begitu maksud saya. Nyaman. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung ke materi yang pertama yang akan dipimpin oleh Bu Endah langsung. Untuk Bu Endah, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Anis dan Bapak Ibu. Mohon izin sambil saya lanjutkan untuk materi yang pertama sekaligus kedua, Anyflip dan Canva. Bapak Ibu bisa buka modulnya halaman 3. Bapak Ibu sudah masing-masing sudah
membuka browser di laptop masing-masing, mungkin Mozilla atau Chrome begitu. Nanti apabila ada kendala di tengah dan belakang itu ada mahasiswa kami yang bisa menjawab begitu, bisa membantu. Bisa Chrome, bisa Mozilla. Kalau ada kendala jangan sungkan Bapak Ibu, langsung tanya saja. Terus nanti untuk AnyFlip, Canva dan Wordwall, Bapak Ibu kan akan membuat media pembelajarannya, nanti berkelompok begitu. Ini satu meja berarti kan satu karya begitu, Untuk yang pertama AnyFlip Canva sudah siap Bapak Ibu, browsernya sudah terbuka semua, Kemudian Bapak Ibu bisa login email. Apakah sudah punya email semua di sini Bapak Ibu? Email. Login email. Jadi nanti untuk AnyFlip dan Canva ini kan Bapak Ibu perlu membuat akun agar Bapak Ibu nanti tidak berulang-ulang mengisi identitas begitu. Bapak Ibu bisa langsung tautkan dengan email Bapak Ibu. Jadi langsung tautkan dengan Google seperti itu. Jadi agar tidak berkali-kali atau berulang-ulang isi identitas. Jadi ada 6 Bapak Ibu sudah login email semua. Ada 6. Nah kemudian Bapak Ibu bisa buka modulnya halaman 3. Bapak Ibu buka tab baru, new tab gitu, tab baru di samping email. Emailnya jangan di log out. Iki tapi sama login terus ini apa kan jadi ngebuatan Bapak Ibu bisa buka new tab atau tab baru, kemudian Bapak Ibu bisa akses alamat di AnyFlip yang nomor 2 itu, https://2/anyflip.com/ persis seperti itu Bapak Ibu Nanti akan tertampil seperti yang ada di modul. Nah untuk AnyFlip sendiri di sini AnyFlip ini merupakan platform yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu membuat e-book, elektronik buku elektronik digital, buku digital. Sebenarnya untuk AnyFlip ini Bapak Ibu sebelum mengupload filenya pada AnyFlip ini Bapak Ibu punya dahulu file berformat PDF. Itu apa isinya? Itu materi. Jadi Bapak Ibu punya materi dulu, Bapak Ibu bentuk formatnya menjadi .pdf, kemudian Bapak Ibu tinggal upload di AnyFlip ini. Jadi AnyFlip ini untuk media Bapak Ibu publikasi sebenarnya, untuk membentuk bukunya itu menjadi buku elektronik atau buku digital. Kemudian untuk AnyFlip sendiri, klaimnya ini saya ambil dari websitenya. Mungkin dari Bapak Ibu bisa sambil membaca di yang tertampil di laptop Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengakses alamat anyflip.com tadi. Publikasinya di sini dia sifatnya gratis dan tanpa batas. Kemudian dapat dilihat pada berbagai perangkat. Di sini maksudnya perangkat itu apa? Perangkat itu ya laptop, handphone begitu. Kemudian dapat menambah animasi, video maupun suara. Jadi e-booknya nanti lembarnya ketika dibuka ada suara srek gitu ya, seperti kertas dibuka itu. Kemudian ada backsoundnya gitu, ada suara-suaranya gitu. Terus penyimpanan dapat dilakukan melalui lokal maupun cloud. Lokal ini maksudnya
lokal disk. Bapak Ibu kan di laptop masing-masing punya penyimpanan C, D gitu ya, dan seterusnya. Nah, hasilnya bisa disimpan di lokal maupun di cloud. Cloud itu penyimpanan awan. Misalkan Bapak Ibu familiar dengan Google Drive di sini, Google Drive, Drive misalnya. Oke, nah kalau familiar dengan itu, nah cloud itu yaitu, jadi Bapak Ibu menyimpan datanya di awan, istilahnya seperti itu. Jadi hasilnya nanti bisa Bapak Ibu simpan di laptop Bapak Ibu, juga bisa Bapak Ibu simpan di AnyFlip itu, di cloudnya AnyFlip. Kemudian pengaturannya dia bersifat custom, jadi Bapak Ibu semisal ingin mendesain e-booknya dengan suara ketika lembarnya dibuka atau tanpa suara, nah itu bisa Bapak Ibu atur melalui menu-menu yang ada di AnyFlip. Kemudian memanfaatkan teknologi HTML5. Nah, HTML5 ini teknologi untuk internet ini, Bapak Ibu bisa browsing saja. Itu teknologi internet. Kemudian memiliki versi online dan offline. Jadi ada dua versi untuk AnyFlip ini. Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang versi online. Untuk yang offline, Bapak Ibu bisa manfaatkan sesuai dengan spesifikasi dari laptopnya. Laptopnya menggunakan Windows atau menggunakan macOS. Kemudian pengguna dapat meningkatkan performanya melalui akun Pro. Jadi selain ada akun gratis, juga ada akun Pro. Akun Pro ini akun yang berbayar, Bapak Ibu. Berbayar ini per bulan, bisa per tahun begitu, tergantung langganannya. Kalau Bapak Ibu sekarang mengakses websitenya, Bapak Ibu bisa scroll begitu, ada biayanya apabila Bapak Ibu mendaftar di yang Pro. Kemudian yang terakhir, tampilannya menarik dan dapat diakses secara online. Ada beberapa kendala Bapak Ibu untuk di e-booknya sendiri. Di e-book itu kan Bapak Ibu bisa mengupload file berupa PDF. File PDF itu biasanya Bapak Ibu kan ubah atau convert dari file dari MS Word. Itu kan Bapak Ibu, file MS Word, Office itu lah Bapak Ibu. Kemudian kan Bapak Ibu ngetik di situ, Bapak Ibu convert ke PDF. Nah, wujudnya kan teks. Nah, di AnyFlip ini Bapak Ibu bisa tambahkan tadi suara, kemudian back sound, kemudian video, link seperti itu. Nah, untuk AnyFlip ini yang online ini Bapak Ibu tidak bisa memasukkan video. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan video di elektronik booknya, di buku digitalnya, Bapak Ibu pilih yang versi offline-nya. Jadi versi offline itu yang Bapak Ibu perlu install. Nah, kelemahannya apa yang offline ini, kalau saya cenderung suka yang online karena tidak perlu memakan lokal disk C itu biasanya. Nah, kalau diinstal, nah lokal disk Bapak Ibu itu akan sebagian digunakan untuk AnyFlip ini. Tapi selama lokal disk C-nya Bapak Ibu masih longgar, nggak ada masalah. Jadi kelemahannya itu untuk video di AnyFlip tidak bisa Bapak Ibu upload ketika Bapak Ibu menggunakan AnyFlip versi online-nya. Bisanya kalau Bapak Ibu menggunakan AnyFlip yang versi offline, yang versi install. Itu. Terus untuk proses penyimpanan lokal di lokal disk dari desain e-book yang telah dibuat secara offline hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki akun Pro. Nah, di sini lagi ini kelemahannya yang offline lagi. Jadi ketika Bapak Ibu membuat desainnya di AnyFlip yang offline begitu, Bapak Ibu tidak bisa menyimpannya dalam lokal disk ketika Bapak Ibu masih menggunakan akun gratis gitu. Jadi itu, jadi kendalanya di situ yang offline. Kemudian yang ketiga, publikasi hasil desain e-book, terutama yang menggunakan animasi pada AnyFlip offline, nantinya akan terjadi error karena pilihan publikasi masih menggunakan layanan flash. Nah, di sini untuk AnyFlip ini sebenarnya sudah ada lama Bapak Ibu, jadi bukan platform baru begitu. Untuk kenapa kok ketika hasil desain ini diberikan animasi kemudian dia terjadi error? Karena untuk animasi yang ada pada AnyFlip ini menggunakan Adobe Flash, layanan Flash.
Sedangkan layanan Flash ini sudah diblokir oleh Adobe sejak 2021. Jadi karena ada pemblokiran dari Adobe sendiri, Adobe Flash, makanya ketika Bapak Ibu melakukan publikasi e-book yang Bapak Ibu susun menggunakan offline tadi, nantinya akan terjadi error dan gagal begitu. Jadi rekomendasi yang bisa kami berikan, Bapak Ibu bisa manfaatkan yang online saja. Yang pertama, kelebihannya Bapak Ibu tidak memerlukan lokal disk. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu repot-repot melakukan proses install begitu. Kemudian Bapak Ibu maksimalkan saja yang dari online-nya. Walaupun yang dari online ini tidak bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk upload video begitu. Nanti untuk upload video Bapak Ibu bisa gunakan YouTube katakanlah atau flip-flip yang lain begitu. Jadi untuk AnyFlip ini kendalanya seperti itu. Jadi rekomendasinya Bapak Ibu tidak perlu install tapi gunakan yang online. Nah, selanjutnya di sini kenapa perlu kami perkenalkan Canva juga? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan AnyFlip tadi. AnyFlip tadi seperti yang sudah kami sampaikan. AnyFlip ini kan Bapak Ibu perlu menyiapkan file teksnya berupa .pdf. Nah, sedangkan buku digital itu seperti buku cetak yang lain. Apabila isinya itu bergambar dan berwarna dan bergerak lagi itu kan menarik, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan template-nya agar Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing membuat template warna-warni bentuk tulisan seperti itu, Bapak Ibu bisa akses template-nya di Canva. Untuk Canva, Bapak Ibu bisa buka di modul halaman 9. Di modul halaman 9, Bapak Ibu di laptopnya buka new tab, buka tab baru, kemudian Bapak Ibu ketikkan alamatnya di www.canva.com www.canva.com yang seperti halaman 9 itu, yang nomor 1. Apakah terlalu cepat begitu saya berbicaranya? Iya. Ya. Di stop saja di Bapak Ibu. Kalau terlalu cepat. Atau mungkin perlu diulangi gitu, nggak apa-apa Bu. Karena nanti Bapak Ibu kan membuat project. Nah, project ini kenapa sih harus selesai? Karena itu menjadi tagihan untuk kami juga begitu Bapak Ibu. Jadi untuk laporan kami itu kami perlu output dari kegiatan pelatihan ini gitu. Kalau terlalu cepat di stop gitu, terlalu cepat gitu. www.canva.com gitu saja Bapak Ibu. www.canva.com gitu. Apakah ID-nya itu terlalu berlebih ya? Oh ID, nah ini Bapak Ibu. Canva.com. Ya, nggak ada ID-nya ternyata. Ya, https://canva.com. Gimana Bapak Ibu? Kalau perlu bantuan Muhammad Yaya sama Mustafa tolong dilihat. Iya Bapak. Mau saya ini ditolak. Oh ditolak? Ditolak sama ini flip. Pakai AnyFlip? Ya. Alasannya apa? Spam. Iya. Coba ganti browser. Sama gitu juga. Dianggap spam. Kok bisa ya? Kalau
Mustafa bisa browsing gitu kenapa penyebabnya gitu, coba. Nanti kalau kendalanya tidak terselesaikan, Bapak bisa bergabung dengan kelompok yang lain gitu, nggak apa-apa. Oh ini ada laptop lagi satu. Oke. Gini lah. Untuk ibu-ibu yang lain ini sudah ya. Nah jadi untuk Canva ini mempermudah Bapak Ibu untuk membuat template bukunya. Jadi untuk warna, font juga seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu berpikir, tinggal Bapak Ibu pilih template-nya, kemudian Bapak Ibu ketikkan materinya, gitu saja. Jadi untuk Canva ini sebenarnya bisa Bapak Ibu manfaatkan tidak hanya untuk buku digital atau e-book, tapi Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat PowerPoint begitu, karena di sana ada template PowerPoint, template brosur juga ada, digital marketing juga ada, jadi banyak sekali template-nya di sana. Tinggal Bapak Ibu pilih, dan sekali lagi pilih yang gratis saja Bapak Ibu ya. Karena sangat jarang sekali di sini ada platform atau software yang benar-benar gratis begitu. Jadi Bapak Ibu maksimalkan saja yang gratis, tapi Bapak Ibu kombinasikan dengan platform-platform yang lain biar hasilnya maksimal gitu. Jadi Canva kalau di websitenya, Canva ini dia merupakan tools desain grafis online yang dirancang untuk membantu penggunanya dalam membuat berbagai desain kreatif. Jadi Canva ini Bapak Ibu aksesnya online, kemudian Bapak Ibu bisa desain di dalam Canva itu, kemudian Bapak Ibu simpan atau download begitu, nanti hasilnya akan berupa file PDF yang tersimpan di lokal disk Bapak Ibu. Dari klaimnya sendiri, Canva ini dia memiliki ribuan template profesional, gambar, dan konten berkualitas untuk dipilih. Memang di Canva ini tersedia template-nya ribuan Bapak Ibu, banyak sekali, hanya saja tidak semuanya itu gratis. Kemudian untuk yang template, misalkan ada Bapak Ibu pilih satu begitu, nanti template itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan warnanya yang sebenarnya biru, Bapak Ibu ganti menjadi merah karena tidak suka biru, begitu bisa. Bapak Ibu delete gambarnya, katakanlah gambarnya misalkan ada 10 gambar di situ, kemudian Bapak Ibu ada yang tidak suka dengan gambarnya atau kurang sesuai begitu, Bapak Ibu bisa hapus begitu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan pengaturan customnya. Terus untuk Canva ini bisa digunakan untuk membuat proyek bersama, kemudian dapat dibagikan, diunduh dan dicetak. Nah di sini dibagikan ya, diunduh juga ya. Untuk dicetak ini beberapa template saja. Jadi untuk template yang berbayar biasanya di awal ketika Bapak Ibu memilih template tersebut itu sudah ada notifikasinya bahwa template itu berbayar. Dan ketika Bapak Ibu menyetujui, maka Bapak Ibu ya membayar tagihannya dulu baru bisa mengakses template itu gitu. Jadi jangan khawatir, tidak seperti pasca bayar begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gunakan tidak tahu kemudian ada tagihan, tidak seperti itu. Jadi di awal Bapak Ibu sudah ketika memilih template kemudian kalau dia berbayar, nanti akan ada notifnya, akan ada pemberitahuannya bahwa template itu berbayar gitu. Terus penyimpanan proyek dapat dilakukan melalui cloud maupun lokal. Jadi penyimpanannya bisa Bapak Ibu simpan di cloud. Di cloud ini maksudnya ketika Bapak Ibu membuat desain buku, kan buku itu tidak bisa selesai dalam satu kali waktu ya Bapak Ibu, mungkin berbulan-bulan begitu Bapak Ibu menyusunnya atau selama 1 semester.
nanti Bapak Ibu simpan saja desainnya pada Canva itu. Jadi dia auto save. Jadi ketika Bapak Ibu tinggal begitu dia langsung nge-save project Bapak Ibu yang terakhir, kecuali Canva-nya ada error begitu ya Bapak Ibu. Mungkin perlu ada 2 tahap atau 3 tahap terakhir yang tidak tersimpan. Tapi saya rasa itu nggak menjadi masalah begitu. Karena tidak mungkin terhapus semua kecuali proyek tersebut memang proyek bersama, kemudian ada temannya yang sengaja delete atau tidak sengaja mendelete begitu. Jadi tidak mungkin hilang. Jadi nanti semisal e-booknya sudah selesai setelah berbulan-bulan, nah Bapak Ibu bisa download begitu hasilnya, nanti Bapak Ibu bisa simpan di local disk. Terus untuk template ini biasanya untuk yang gratis biasanya ada watermark. Bapak Ibu tahu ya watermark. Watermark itu background entah itu gambar entah itu tulisan. Jadi di belakangnya itu ada tulisan Canva gitu. Ya, jadi seperti apa ya? Ya, stempel gitu, seperti stempel di belakang seperti itu. Tapi ada yang dia benar-benar gratis juga tidak ada watermarknya. Ya, tapi ada yang ada. Makanya ini PowerPoint ini saya buat di Canva. Ini saya coba download dulu, kemudian saya lihat ternyata kok tidak ada watermarknya, baru saya edit di Canva-nya. Gitu. Jadi saya download dulu, ternyata tidak ada watermarknya, terus baru saya gunakan template-nya. Kalau ini semisal ada watermarknya, di tengah itu ada tulisannya itu Canva gitu, besar itu. Gitu. Ini tadi sudah. Nah, kelebihannya tadi sudah sedikit saya sampaikan, gratis, bisa diakses gratis ya, tidak semua gratis. Terus penyimpanan bisa dilakukan di cloud, terus mendukung aset ini, yang dimaksud aset ini gambar, vektor, video, audio gitu ya, itu aset. Kalau di sini istilahnya aset. Kemudian kolaborasi bisa tim, bisa dikerjakan untuk tim, terus juga instan, mudah dipahami, fiturnya beragam, tersedia versi pro untuk Canva for Education. Ini maksudnya berbayar ya, ada versi berbayarnya untuk Canva versi pendidikan untuk edukasi. Kemudian dapat digunakan pada perangkat mobile. Jadi semisal Bapak Ibu di sini ketika membuat desainnya, setelah berbulan-bulan membuat e-book, ternyata laptopnya hang begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses di handphone. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan editing di handphone itu. Bapak Ibu bisa lanjutkan proyeknya di handphone itu, atau pinjam laptop yang lain, laptop temannya begitu, tinggal login saja melalui emailnya gitu. Itu kelebihannya kalau Bapak Ibu melakukan penyimpanan di awan atau di cloud itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu gonta-ganti device itu nggak akan jadi masalah. Oh sudah, berarti itu saja Bapak Ibu untuk pengantar saya dari Anyflip dan Canva. Nah Bapak Ibu di laptop masing-masing kan tadi sudah di anyflip.com juga di Canva.com. Nah Bapak Ibu agar cepat ya, kita kan untuk pembahasan 2 materi ini selesainya jam 10. Bapak Ibu cukup tahu saja bagaimana kerja Canva. Bapak Ibu bisa buka modulnya yang halaman 9. Saya mulai dari Canva dulu. Di modulnya halaman 9. Nah, tampilannya di laptop Bapak Ibu akan seperti yang di modul itu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik daftar. Bapak Ibu ikuti yang di ini ya, yang di modul ya, karena ini sudah login yang punya saya, sudah membuat akun begitu. Bapak Ibu ikuti yang di modul, daftar, yang kanan, bagian kanan atas itu, sudah ya Bapak Ibu. Modul halaman 9. Di modul halaman 9, ya semoga gambarnya tidak berubah ya. Daftar, kemudian pilih lanjutkan atau continue gitu.
Kontinunya dengan Google saja ya Bapak Ibu ya, karena tadi kan sudah loading email.